Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi skema untuk power supply DC simetris plus power supply tegangan bias power kelas D. Mungkin teman-teman hobi atau sedang merakit power kelas D, ini membutuhkan tegangan DC simetris plus tegangan untuk biasnya dengan menggunakan trafo kotak atau trafo toroid dengan posisi tegangan output sekundernya hanya CT saja teman-teman ya, tetapi tidak ada untuk tegangan ekstranya. Untuk skemanya seperti ini, nanti teman-teman saya bagikan. Sebelum lanjut untuk melihat atau skema untuk power supply DC simetris plus tegangan bias, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga di video kali ini nanti bisa bermanfaat. Yuk teman-teman, simak terus video selanjutnya. Ya teman-teman, untuk skemanya seperti ini. Jadi untuk cara membacanya ini teman-teman ya, ini ada trafo. Mungkin teman-teman mempunyai trafo toroid atau trafo kotak dengan output sekundernya CT dan tidak ada tegangan untuk ekstranya. Cara untuk merakitnya nanti teman-teman bisa lihat skemanya seperti ini. Jadi tegangannya CT output sekundernya. Ini saya contohkan CT 45 volt. 45 volt. Jadi membutuhkan 4 dioda. Dioda ini nanti disesuaikan dengan ampere trafo. Ampere trafonya 10 ampere, diodanya bisa 10 ampere atau lebih. 4 dioda, 2 kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya itu sesuaikan dengan ampere trafo. Jika trafonya 5 ampere, maka untuk kapasitor elko-nya 10.000 mikro. Untuk voltasenya bisa disesuaikan dengan tegangan AC ya, di bagian sekundernya. Jadi rumusnya adalah tegangan AC dikali 1,4 sama dengan tegangan DC. Jadi nanti disesuaikan voltasenya untuk kapasitor elko-nya. Nanti saya jelaskan lagi untuk skemanya. Untuk skemanya seperti ini teman-teman ya. Ini ada trafo di sini, trafo. Teman-teman bisa gunakan trafo kotak, current kotak E dan I, atau current toroid teman-teman ya. Ada 4 dioda. Perhatikan untuk pemasangan atau pengkabelannya. Saya contohkan di sini tegangan output sekundernya 46 volt. Trafonya bisa 5 ampere teman-teman ya. Ini contoh 5 ampere. Untuk 5 ampere trafonya, maka diodanya bisa disesuaikan ya, atau lebih ampernya dari trafo 5 ampernya. Jadi mungkin di sini 10 ampere, ada 4 biji. Dan untuk kapasitor elko-nya, nilai kapasitasnya sesuaikan dengan ampere trafo. Jika trafonya 5 ampere, maka kapasitor elko-nya 10.000 mikrofarad. Untuk voltasenya bisa disesuaikan dengan tegangan output sekunder. Tegangan output sekunder AC dikali 1,4 sama dengan tegangan DC. Maka untuk voltase elko-nya sebaiknya dilebihkan dari tegangan DC setelah penghitungan tegangan AC dikali 1,4. Untuk jalurnya seperti ini, elko-nya ada 2. Untuk tegangan normalnya di sini sudah terukur nanti ya, tegangannya DC simetris plus min ground. Karena untuk power kelas D tegangannya adalah DC simetris plus min ground. Ini sudah keluar tegangan DC simetris plus min ground. Untuk tegangan biasnya teman-teman bisa perhatikan seperti ini ya. Jadi menggunakan satu trafo dengan output sekundernya CT tanpa menggunakan trafo tambahan atau tegangan ekstra tambahan untuk tegangan power supply bias ya.
Jadi untuk jalurnya seperti ini, dari output CT di sini atau ground menggunakan resistor 5 watt 220 ohm. Pemasangannya seperti ini, seri resistor 22K, dan untuk penguatnya menggunakan transistor jenis NPN dengan datasetnya adalah voltnya lebih besar ya teman-teman ya, 150 volt atau 200 volt dengan ampere lumayan besar teman-teman ya, bisa 5 ampere atau sampai 15 ampere. Dari kolektor ini jalurnya ke resistor 5 watt 200 ohm 220 ohm, dan R222K ini ketemu jalur basis, dan basisnya di sini ada dioda zener. Dioda zenernya bisa 12 volt atau 15 volt, ini sesuai dengan kebutuhan tegangan bias mesin driver power kelas D. Jika mesin drivernya membutuhkan tegangan biasnya 12 volt, maka di sini zenernya 12 volt. Apabila mesin driver kelas D-nya itu 15 volt, maka dipasang atau menggunakan dioda 15 volt dan dikopel menggunakan kapasitor elko, nilainya 100 mikro 50 volt. Jadi untuk tegangan biasnya melalui tegangan CT di sini dan tegangan min ya teman-teman ya. Di sini tegangan min, dan emitornya adalah output tegangan untuk biasnya. Tegangannya plus 12 volt atau 15 volt sesuai dengan dioda zener yang ada di bagian basis ya. Jadi tegangan basis ini ada dua pilihan, 12 volt atau 15 volt untuk zenernya. Dan untuk cara pemasangannya ini seperti ini untuk pemasangan di mesin driver power class D nya. Untuk skemanya seperti ini. Di bagian penguat input ini ada IC logic PWM modulator teman-teman ya, dan ada penguat untuk MOSFET-nya itu satu set, dan lilitan ya induktor yang ada di output speaker. Jadi untuk mesin ini tegangannya DC simetris plus min ground untuk driver atau mesin power kelas D. Dan bagian tegangan biasnya itu posisinya adalah di logic ya, PWM modulatornya. Jadi membutuhkan tegangan plus dan min. Jadi untuk tegangan biasnya itu tegangannya plus, minnya itu bukan min ground teman-teman ya, tapi min yang ada di tegangan ini. Jadi apabila menggunakan ekstra power supply tambahan untuk tegangan bias, jadi untuk tegangan plusnya itu ke logic PWM modulator IC nya, dan untuk minnya, untuk tegangan minnya, karena ada dua, kalau tegangan ekstra untuk power supply nya itu minnya bukan digabung ke ground teman-teman ya, tetapi minnya itu digabung ke min power supply induk ya teman-teman. Jadi untuk simpelnya menggunakan skema power supply DC simetris plus bias, ini pemasangannya lebih praktis. Jadi jalurnya ada 4 di sini untuk keluaran output power supply-nya, plus, ground, min, plus. Jadi ada 4 kabel untuk supply mesin power kelas D. Di sini plus, min, ground, dan tegangan biasnya. Nah ini teman-teman ya cara pemasangan untuk power supply DC simetris plus bias, ini menggunakan skema seperti ini ya. Itu teman-teman tadi adalah skema untuk power supply DC simetris plus tegangan bias untuk power kelas D. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk merakit power kelas D menggunakan trafo current kotak E dan I atau trafo toroid. Ini dengan output sekundernya CT, tidak ada tegangan ekstra atau ada tambahan untuk power supply tegangan biasnya. Jadi menggunakan satu trafo dengan output tegangan outputnya sekundernya CT.
Maka untuk skemanya seperti ini, teman-teman bisa screenshot untuk videonya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terus terima kasih kepada teman-teman sudah mendukung dan menonton channel Duna Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.